Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Rusiati atau Rusi. Kali ini akan menyampaikan materi tentang akuntansi perusahaan dagang yang meliputi jurnal khusus dan jurnal umum. Di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan mengenai akuntansi perusahaan jasa mulai dari transaksi sampai dengan tahap akhir penyusunan laporan keuangannya. Perusahaan dagang atau merchandising firm yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan perubahan apapun. Artinya di sini perusahaan hanya membeli dari perusahaan lain dan menjualnya kembali tanpa melakukan proses produksi. Pada umumnya dalam proses transaksi perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis. Kenapa jurnal khusus diperlukan? Karena jika perusahaan semakin besar, transaksinya semakin banyak, frekuensi transaksinya semakin tinggi, maka jurnal umum tidak mampu lagi menampung transaksi-transaksi tersebut, sehingga diperlukan jurnal khusus. Jurnal khusus ada 4 macam. Yang pertama, jurnal penjualan atau sales journal. Yang kedua, jurnal pembelian atau purchasing journal. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Dan yang keempat, jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Saya akan membahas satu persatu dari 4 macam jurnal ini dan nanti akan dilanjutkan kepada contoh-contohnya. Yang pertama, jurnal khusus penjualan atau sales journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dengan syarat kredit. Nah, di sini perlu diingat bahwa syaratnya transaksinya kredit, yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan kepada pelanggan. Bentuk kolom buku jurnal khusus penjualannya dapat dilihat di sini. Ada tanggal, nomor bukti, debitur, referensi ditujukan nomor akun, boleh juga, dan ada jumlah. Nah, dalam prakteknya, kolom ini bisa dirubah sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dengan syarat kredit juga, yakni pembelian yang menimbulkan hutang kepada pemasok, serta pembelian kredit selain barang dagang. Bentuk kolom buku jurnal khusus pembelian di sini sebelah kiri pada prinsipnya sama, tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi atau nomor akun. Nah, bedanya di sini debitnya adalah pembelian. Jika ada transaksi lain selain pembelian masuk di serba-serbi, nanti ditulis nomor akunnya berapa dan jumlahnya berapa. Dan kolom kreditnya adalah hutang dagang. Kedua jurnal ini adalah untuk transaksi yang berupa kredit. Bagaimana jika transaksinya berupa tunai? Kalau transaksinya berupa tunai, nanti di jurnal pada penerimaan kas atau pengeluaran kas, di mana penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur, pendapatan bunga, pendapatan sewa, penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan sebagainya. Bentuk kolomnya dapat dilihat di sini sebelah kiri sama, debitnya kas, dan potongan penjualan jika ada, kreditnya piutang, penjualan, serta serba-serbi. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik untuk membayar utang kepada pemasok, membayar gaji pegawai, pembelian tunai, dan lain-lain. Bentuk kolomnya hampir sama dengan penerimaan kas, cuma debitnya di sini utang dagang, dan serba-serbi, serta kreditnya kas atau bank, dan potongan pembelian. Itulah jenis-jenis dari jurnal khusus. Nah, sebelum melangkah ke contoh-contoh dari jurnal khusus ini, saya ingin membahas tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Yaitu sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi pada prinsipnya,
Jurnal umum ini digunakan untuk semua transaksi. Tetapi tadi seperti saya sampaikan, jika perusahaan itu semakin besar, transaksinya semakin banyak, frekuensinya semakin tinggi, maka perlu dibuat jurnal khusus untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, ini digunakan untuk perusahaan dagang. Bentuk kolom jurnal umum di sini sama, ada debit, ada kredit, bisa dilihat. Nah, kita lanjutkan ke contoh masing-masing jurnal khususnya. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Misalkan tanggal 5 Desember 2019 menjual barang dagangan kepada PT ABC dengan nomor faktur sekian, syarat penjualannya ada karena kredit, seharga 1 juta. Nah, jurnalnya adalah debit piutang dagang, kreditnya penjualan sebesar 1 juta. Dari jurnal ini baru dimasukkan ke dalam kolom jurnal penjualan. Misalkan di sini PT-nya namanya XYZ, jurnal penjualan Desember 2019, ditulis tanggalnya, nomor fakturnya ditulis, debiturnya tadi siapa, yaitu PT ABC. Nah, di masing-masing kolom debit dan kreditnya bisa dilihat bahwa di sini harus ditulis nomor akunnya, supaya nanti yang terakhir kita akan melakukan rekapitulasi namanya. Nah, nomor-nomor akun ini akan ditulis di rekapitulasi beserta jumlah dari nomor akun tersebut. Jadi kalau jurnal tadi debitnya piutang dagang, di sini ditulis diisi di kolom piutang dagang dan kreditnya diisi di kolom penjualan. Oke, yang berikutnya adalah jurnal khusus pembelian. Sama pada tanggal 3 Desember 2019 membeli barang dagangan dari PT BCD dengan nomor faktur FP03-12 syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ada syarat ini berarti pembelian atau penjualannya kredit sebesar 1 juta juga. Nah, jurnal pembeliannya bagaimana? Debitnya pembelian, kreditnya utang dagang sebesar 1 juta. Dimasukkan juga ke dalam kolom masing-masingnya. Di sini tanggal, nomor faktur suppliernya ditulis, debitnya pembelian 1 juta, kreditnya utang dagang 1 juta. Nomor akunnya harus ditulis. Yang ketiga, contoh jurnal penerimaan kas. Contohnya tanggal 6 Desember 2019 dijual barang dagang secara tunai kepada PTY seharga 1 juta dengan diskon 10%. Di sini ada diskon. Jurnalnya adalah debit kas 900.000 karena ada diskon, potongan penjualannya 100.000, dan kreditnya penjualan 1 juta. Contoh yang kedua, tanggal 7 Desember, barang dagangan yang dibeli oleh PTX secara tunai dikembalikan seharga 100.000. Nah, jurnalnya adalah debit kas, kreditnya retur pembelian sebesar 100.000. Nah, dari transaksi ini sama juga dimasukkan ke dalam kolom masing-masing. Jurnal yang pertama tanggal 6, nomor bukti kebetulan nggak ada, keterangannya PTY, debitnya kas 900, ada potongan penjualan debit juga 100.000, dan kreditnya penjualan. Begitu juga yang transaksi kedua, debitnya kas 100.000, kreditnya karena tidak ada di sini, maka dimasukkan ke serba-serbi. Ditulis nomor akunnya dan jumlahnya 100.000. Setelah itu dijumlahkan, jumlah debit dan kredit harus sama. Dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Di sini yang pertama contohnya tanggal 8 Desember membeli barang dagangan pada PTA secara tunai seharga 1 juta, jurnalnya debit pembelian, kreditnya kas. Kalau pengeluaran kas, pasti kasnya di kredit sebesar 1 juta. Contoh yang kedua, tanggal 9 Desember 2019, barang dagangan dijual tunai kepada PTY, dikembalikan seharga 100.000. Maka jurnalnya, debit retur penjualan, kreditnya kas. Setelah itu dimasukkan ke dalam kolomnya, sama caranya, dan dijumlahkan debit kreditnya, sehingga jumlahnya sama. Yang berikutnya adalah contoh jurnal umum. Jurnal umum ini di sini untuk mencatat selain transaksi dari keempat jurnal khusus tadi. Jadi bukan transaksi penjualan, bukan transaksi pembelian, bukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas.
Contohnya, tanggal 7 Desember 2019, barang dagangan yang dijual kredit kepada PT ABC dikembalikan seharga 100.000 dengan nomor bukti sekian. Jurnalnya, debit retro penjualan, kreditnya piutang dagang sebesar 100.000. Contoh yang kedua, tanggal 12 Desember 2019, barang dagangan yang dibeli kredit oleh PT BCD dikembalikan seharga 100.000 dengan nomor bukti sekian. Jurnalnya, utang dagang debit, kreditnya retur pembelian 100.000. Setelah itu sama. Di sini kolomnya sedikit berbeda. Kalau jurnal umum, jurnalnya dimasukkan sesuai tadi di keterangan ditulis jurnalnya bagaimana dan nomor akunnya ditulis serta nilai debit kreditnya ditulis. Setelah itu dijumlahkan, jumlah kreditnya sama. Setelah semuanya sudah, apa yang harus dilakukan? Membuat rekapitulasi jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum. Nah, rekapitulasi apa? Penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus, serta menetapkan kelompok yang debit maupun yang dikredit. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pemindah bukuan dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting, menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting, menjamin kebenaran nama akun yang diposting. Nah, di sini bentuknya dapat dilihat di sini sederhana, debitnya nomor akun dan jumlah. Nomor akun tadi fungsinya ditulis kenapa? Karena akan dipindahkan ke sini beserta jumlahnya. Begitu juga yang kredit. Contoh dari rekapitulasi jurnal-jurnal tadi adalah yang pertama, jurnal penjualan. Debitnya apa tadi? Akunnya 11.300, jumlahnya 1 juta. Yang kreditnya akunnya 4.100, jumlahnya 1 juta. Dijumlahkan debit kredit sama. Begitu juga yang pembelian. Semua akun dan jumlahnya ditulis serta dijumlahkan. Kita lanjutkan ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Sama. Semua transaksinya, akunnya ditulis di debit dan di kredit serta dijumlahkan. Begitu juga untuk jurnal pengeluaran kasnya. Di sini semua akunnya ditulis, nomor akunnya dan jumlahnya masing-masing debit kredit ditulis. Serta yang terakhir adalah rekapitulasi jurnal umum. Sama. Nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa, semuanya ditulis. Dijumlahkan debit kreditnya. Itulah kurang lebih contoh dari rekapitulasi jurnalnya. Demikian penyampaian materi akuntansi perusahaan dagang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk memberikan gambaran lebih detail, dapat membaca juga buku referensi yang saya tulis beserta kawan-kawan dengan judul Akuntansi Keuangan Dasar. Nanti ada di dalam daftar referensinya. Di situ dijelaskan dari akuntansi jasa, akuntansi dagang secara detail, istilah-istilah bahasa Inggrisnya juga dijelaskan secara detail. Untuk menambah wawasan, silakan bisa dibaca. Demikian penyampaian materi akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.